Tumsa buntut PHK 12.000 karyawan PT Sritek di Sukoharjo, Jawa Tengah. Para karyawan mulai mengemasi barang-barang kekeluargaan ini yang para kurator, namun mereka lupa. Nggak kerja sejak kemarin malam. Ya inginnya kembali lagi. PT Sri Rejeki Isman Tbk yang kita kenal dengan Sritek baru saja mendapatkan putusan pilot dan resmi berhenti beroperasi pada 1 Maret 2025. Sekuensi dari pilot yang paling signifikan adalah hilangnya pekerjaan bagi lebih dari 10.000 karyawan Sritek, termasuk tenaga kerja asing. Untuk mendampingi TKA X Sritek menghadapi konsekuensi hukum pasca PHK, Kantor Imigrasi Surakarta berinisiatif memberikan konsultasi jemput bola yang dilakukan di Gedung Serbaguna Sritek pada Selasa 18 Maret 2025. Maksud kami ke sini adalah untuk jemput bola Pak, yaitu memberikan pemahaman terkait dengan imigrasi yang 23 orang ini. Dan setiap putusan hukum yang mengikat pasti memiliki domino efek bagi perusahaan itu sendiri maupun instrumen-instrumen di dalamnya. Salah satunya yaitu status para tenaga asing ditinjau dari sudut pandang hukum keimigrasian. Kontribusi besar para tenaga kerja asing terhadap Indonesia, khususnya masyarakat Solo Raya, yaitu transfer knowledge, ilmu dan pengalaman pada para pekerja lokal yang tentunya dapat menjadi bekal dan ilmu yang dapat dikembangkan dan digunakan dalam rangka kemajuan dunia perindustrian di Indonesia. Mungkin ada yang dari sini yang mau resign langsung pulang ke negaranya, atau mungkin ada yang mau pulang dulu terus lanjut nanti balik lagi ke Indonesia, atau ada yang mau langsung lanjut kerja di perusahaan. Memiliki 3 opsi. Yang pertama adalah heboh apabila yang bersangkutan memang tidak lagi ingin bekerja di Indonesia, bisa mengurus heboh. Yang kedua adalah bisa melakukan alih sponsor dengan syarat-syarat berupa yang bersangkutan sudah harus dibuatkan minta dana PTKA di perusahaan yang baru, jadi tanpa harus meninggalkan Indonesia. Dan yang ketiga adalah bridging visa, yaitu sambil menunggu apakah bekerja di perusahaan lain sambil dikasih waktu 60 hari untuk melengkapi syarat-syarat apabila yang bersangkutan memang ingin bekerja di tempat lain. Kemudian juga untuk perusahaan yang baru harus segera mempersiapkan hal-hal yang memang disyaratkan untuk mengurus visa. Setelah paparan dari Kepala Kantor Imigrasi dan pejabat terkait, konsultasi kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi publik. Kita semua habis bulan Juli. Kalau opsi nomor 2 itu nanti dapat sampai bulan Juni atau untuk 1 tahun. Sama prosesnya perlu mulai tepat. Juli 2025 ya, bisa diajukan mulai dari sekarang, tapi kalau untuk alih penjamin itu harus ditentukan dulu siapa yang akan menjadi penjamin berikutnya. Nah, ketika sudah mendapatkan penjamin yang baru, silahkan berkomunikasi dengan penjamin yang baru untuk kepengurusan izin bekerja. Izin bekerja dalam hal ini adalah RPTKA dan INTA yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Dengan TKA sudah hampir seperti keluarga, maka keterbukaan informasi ini sangat penting bagi kami. Dan kadang-kadang mereka pengennya yang memberikan informasi adalah institusi yang terkait. Ya, dengan keberadaan bapak-bapak dari imigrasi ke kami ini sangat membantu kami, dan kami juga merasa lega, informasinya jadi lebih jelas dan komprehensif. Kami terima kasih sekali, informasi ini sangat membantu. Karena dengan detail kami dijelaskan mekanismenya, sehingga TKA ini kalaupun nanti keluar dari Indonesia atau dari tempat bekerjanya tidak salah prosedur, sehingga tidak mengalami kendala khususnya nanti di bandara. Ini sangat membantu dan terima kasih. Saya pribadi itu sangat memanfaatkan untuk kami. It's a very the advantage is very useful for all the expats here in who used to work with PT Sri Rejeki Isman, yang we had the privilege to ask questions
we had the privilege to know how safe we can stay and live in Indonesia and then come back also in Indonesia. So the project of the immigration seems very useful. Yeah, we will do as per what is the law of the immigration wanted us to fulfill also, to live as a TKA. Kantor Imigrasi Surakarta berharap konsultasi ini dapat membantu ex-karyawan Sritek melalui masa sulit ini, agar kepastian hukum dapat terwujud dan mereka dapat kembali berperan dalam pembangunan ekonomi masyarakat Solo Raya.